Selamat datang di tutorial belajar pemrograman MQL4 Bahasa Indonesia. Pada kesempatan ini, saya akan berbagi langkah-langkah caranya membuat fungsi modifikasi take profit. Nah, langkah-langkahnya, buka MetaTrader 4-nya, kemudian klik MQL4. Setelah terbuka halaman Meta Editor, klik File, kemudian klik New. Centang lingkaran expert episode, template dibiarkan, kemudian klik next. Kolom name, tulisan expert tidak perlu dihapus, kemudian ditambahi dengan nama EA-nya. Misalkan namanya adalah robot modify TP function. Kolom author isi dengan nama Anda, kolom link isi dengan URL website Anda, atau boleh dikosongkan seperti ini. Lalu klik next. Klik next lagi, klik finish. Nah, terbuka halaman Meta Editor ya teman-teman. Supaya halaman kerja Meta Editornya ini lebar, close dulu kolom navigator, close juga kolom toolbox. Nah, kemudian scroll halaman Meta Editornya ke bawah ya teman-teman. Nah, untuk membuat fungsi, itu menulis script fungsinya di sini ya teman-teman, di baris paling bawah, baris 37. Nah, nama fungsinya misalkan modifikasi TP. Nah, ini tidak boleh ada spasi untuk nama fungsinya. Nah, kemudian nama fungsi ini variabelnya pakai void. Tambahkan kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup. Nah, ini dikasih keterangan garis miring 2 coding fungsi modifikasi take profit. Nah, kemudian dibuat variabel di dalam bodinya ini ya teman-teman, di baris 39. Tapi sebelumnya klik dulu tombol subscribe untuk mendukung channel ini supaya semakin tambah berkembang, dan juga memberikan semangat kepada saya supaya tidak bosan-bosan dalam membuat panduan belajar MQL4 Bahasa Indonesia. Saya lanjutkan mengetik coding untuk fungsi modifikasi TP-nya. Nah, codingnya pertama adalah variabelnya ya teman-teman. Nah, variabel yang pertama adalah TP OP B or sell. Nah, seperti ini. TP B sell. Seperti ini ya teman-teman. Itu nilainya dibuat 0 dulu. Nah, ini tipe datanya pakai double. Nah, seperti ini. Kemudian dibuat lagi variabel seperti ini. Double TP terakhir. TP OP terakhir ya teman-teman. Nah, jadi nanti misalkan EA-nya itu melakukan transaksi forex buy ya. Itu transaksi forex buy yang pertama, misalkan TP-nya 100 pip. Nah, kemudian karena OPB-nya yang pertama itu minus, kemudian EA melakukan OPB yang kedua dengan TP-nya 100 pip. Maka nanti TP dari kedua OPB ini itu dimodifikasi pindah ke TP OPB yang kedua itu ya teman-teman. Nah, saya lanjutkan menulis codingnya. Membuat looping ya teman-teman. Nah, seperti ini. For dalam kurung, tutup kurung, kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup. Nah, for ini adalah looping untuk mengulang-ulang, yaitu mencari, menyeleksi OPB yang pertama. Nah, loopingnya seperti ini ya teman-teman. I sama dengan 0. I itu singkatan dari indeks. I ini maksudnya adalah transaksi OPB-nya yang mau dicari. Nah, I ini tipe datanya adalah integer. Nah, ini ya teman-teman, karena I itu adalah 0, bilangan bulat. Kemudian I, nah, itu lebih kecil jumlahnya dari order total. Order total atau transaksi total yang ada di grafik korek. Nah, I itu plus plus. Nah, nanti kalau sudah ketemu loopingnya, I itu ditambah 1, ditambah 1. Nah, kemudian setelah looping, nah, ini proses untuk mencari atau menyeleksi transaksi OPB-nya. Nah, itu pakai order select. If. Nah, seperti ini ya teman-teman. Order select. Nah, seperti ini. Nah, I select by post mode trade. Nah, seperti ini. Di dalam ini ya, dalam kurung awal ini ditambahi tidak. Itu dengan mengetikkan tanda seru. Nah, ini artinya jika proses seleksinya, yaitu seleksinya transaksi B tadi ini, seleksinya berdasarkan posisi dan berdasarkan
mode trade, mode perdagangan itu gagal, nah itu lanjutkan. Nah, lanjutkan dalam bahasa pemrograman MQL4 itu continue ya teman-teman. Nah, seperti ini. Kemudian setelah diseleksi kan gagal. Kemudian continue yaitu untuk melanjutkan looping lagi mencari OPB-nya yang ada di grafik Turek. Kemudian, nah jika, nah ini ya teman-teman, order, nah order simbol. Nah, waktu menyeleksi itu kan ditemukan transaksi Turek. Order simbolnya itu tidak sama dengan ketika Anda seru lagi dan tanda sama dengan, nah simbol. Nah, seperti ini ya teman-teman. Lanjutkan proses loopingnya dalam menyeleksi transaksi Turek B. Nah, itu tulisannya ditambahi continue. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kemudian di bawahnya ini dituliskan jika proses seleksinya itu berhasil. Nah, TPB sel yang mula-mula itu nilainya 0. Nah, setelah ditemukan, nah TPB sama dengan order take profit. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, jika proses menyeleksi transaksi Turek B-nya tadi ketemu, maka TPB selnya itu adalah, nah itu order take profit. Nah, ini untuk mencari TP OPB yang pertama. Kemudian buat looping lagi untuk mencari TPOP yang terakhir. Nah, TPOP yang terakhir ini bisa TPOPB atau juga TPOP sel. Nah, menulis loopingnya di sini ya teman-teman. Nah, looping itu selalu diawali for. Nah, kemudian kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup. Nah, kalau for yang ini ya teman-teman, itu adalah mencari TPOPB yang terakhir, yaitu TPOPB transaksi yang kedua, ketiga, atau keempat, dan seterusnya. Nah, ini bisa di copy dari sini. Tapi kalau Anda masih dalam proses belajar, usahakan jangan suka mengcopy script MQL4. Tujuannya supaya Anda itu terbiasa ya teman-teman. Nah, tapi ada perbedaannya ya teman-teman. Kalau untuk looping mencari TPOPB atau OP sel terakhir ini, loopingnya itu seperti ini. I itu sama dengan order total dikurangi 1. Nah, I itu lebih besar sama dengan 0. I, nah itu min-min. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kemudian untuk order select-nya juga sama, yaitu jika order select-nya gagal, nah itu continue, lanjutkan. Kemudian untuk ini order simbolnya yang ditemukan, jika gagal juga lanjutkan. Nah, kemudian di bawahnya ini ya teman-teman. Nah, ini TPOP terakhir, nah seperti ini. Sama dengan order take profit. Nah, seperti ini ya teman-teman. Jadi, fungsi modifikasi take profit itu di dalamnya ada dua looping. Looping yang pertama untuk mencari TP, OPB atau OP sel yang dilakukan pertama. Kemudian looping yang kedua, nah itu digunakan untuk mencari TP, OPB atau OP sel yang kedua, ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya. Nah, fungsi modifikasi TP ini biasanya itu dipakai untuk membuat EA Robot Turek Expert Evisor Grid atau martingale. Nah, kemudian di bawahnya ini ya teman-teman. Nah, ini ditambahkan coding lagi, yaitu statement. Nah, statement itu biasanya diawali dengan if jika, kemudian dalam kurung tutup kurung. Nah, dalam kurung ini adalah argumen atau kondisi yang harus dipenuhi supaya EA-nya itu mau melakukan instruksi modifikasi TP supaya TP-nya OP yang pertama itu pindah ke TP OP yang kedua. Nah, kemudian ini ya teman-teman, ditambahi kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup. Nah, di sini itu ditambahi ini in-ticket. Nah, seperti ini, order modify. Nah, nanti untuk parameternya ditulis di sini. Kemudian untuk argumennya ini, supaya EA-nya itu mau memberikan instruksi order modifikasi TP OPB yang pertama pindah ke TP OP yang kedua. Nah, kondisinya yaitu seperti ini. Jika, ini ya teman-teman, TP buy sell, ya ini untuk TP transaksi yang pertama. Nah, masukkan sini. Itu tidak sama dengan tuh codingnya tanda seru dan sama dengan. Kemudian ini. Nah, kondisinya seperti ini ya teman-teman. Jika TP buy sell itu tidak sama dengan
TP OP terakhir. Nah, lakukan modifikasi supaya TP yang pertama itu pindah menjadi atau pindah ke TP OPB yang kedua. Nah, ini parameternya untuk order modifikasi yaitu adalah, nah, untuk isian parameternya adalah order tiket. Nah, kemudian order open price. Nah, kemudian order stop loss. Nah, ini kalau saya ketikkan lanjut ke kanan, codingnya tidak kelihatan, saya ketikkan di bawahnya. Nah, saya scroll ke atas biar Anda lebih jelas. Nah, ini ditulis ini teman-teman, TP buy sell. Nah, kemudian ini slim pack-nya, kemudian ini warna panahnya saya buat blue. Nah, yang coding ini ya teman-teman, itu sebetulnya itu diketikkan satu garis seperti ini ya. Nah, tapi kalau saya ketikkan satu garis kan tidak kelihatan, makanya saya jadikan dua garis biar Anda bisa melihatnya. Nah, kemudian untuk ini ya teman-teman, slim pack 4-nya bisa diganti 0. Nah, kalau sudah, klik compare ya teman-teman untuk mengecek script fungsi martingale-nya sudah benar atau belum. Nah, ini tombol compare-nya ya. Nah, pojok kiri bawah. Nah, perhatikan teman-teman, ini ada error buy undeclared identifier. Nah, ini untuk memperbaikinya, caranya klik ini, yang error ini, yang tulisan buy undeclared identifier ini, diklik dulu. Nah, ini ternyata larinya ke sini ya teman-teman, ke sintaknya order modify. Nah, ini harusnya blue ya teman-teman, bukan tulisan buy. Nah, kemudian saya klik compare lagi. Nah, sudah tidak ada error ya teman-teman. Nah, jadi dengan demikian proses pengetikan fungsi modifikasi TP-nya itu sudah selesai. Nah, supaya fungsi ini nanti dapat bekerja, yaitu dapat menerima instruksi modifikasi order. Nah, nama fungsi ini harus di copy ya teman-teman. Kemudian dipastekan ini di bagian bodinya fungsi onTick ini. Nah, fungsi onTick ini di bagian bodinya ini. Nah, dipastekan di sini itu artinya fungsi modifikasi TP-nya itu dipanggil. Nah, seperti ini. Harus ditambahi tanda koma. Nah, nanti teman-teman, fungsi modifikasi TP ini akan bekerja jika di dalam ini ya, halaman meta editor ini juga Anda buat ini fungsi order by, misalkan seperti ini ya. Nah, in ticket. Nah, seperti ini dibuat ini fungsi order send ini. Nah, parameternya untuk order send yang tipe OPB itu seperti ini ya teman. Nah, ini lotnya 0.1. Setelah lotnya yaitu as, slim pack-nya 4. Nah, ini SL-nya 0. Nah, TP-nya dibikin 100 misalkan. Nah, ini kalau saya ketikkan ke kanan, Anda juga tidak bisa melihatnya. Saya ketikkan di bawahnya. Nah, kemudian magic-nya. Kemudian dead time 0. Kemudian warnanya saya kasih green, warna panahnya. Nah, itu panah waktu melakukan OPB itu nanti akan muncul panah berwarna green. Nah, ini nanti kan EA-nya melakukan transaksi OPB yang pertama. Nah, setelah melakukan OPB yang pertama, grafiknya kalau naik kan laba ya, nanti TP-nya tersentuh. Tapi kalau grafiknya turun, OPB-nya kan minus. Nah, maka ketika minus, nanti EA-nya akan melakukan OPB yang kedua. Nah, itu ini. Oh, belum melakukan OPB yang kedua. Nah, OPB yang kedua itu nanti bisa Anda buat fungsinya ya teman-teman. Misalkan seperti ini. Fungsi untuk OPB yang pertama. Nah, ini teman, ini adalah prosesnya membuat EA martingale. Nah, fungsi B yang kedua di sini ya teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, fungsi untuk OPB yang kedua karena EA-nya ini adalah martingale, maka lotnya diganti 2. Nah, nanti jika EA-nya itu sudah melakukan OP yang kedua, maka TP-nya itu akan pindah ke OP yang kedua ini. Jika TP-nya ini tersentuh, maka kedua transaksinya akan di-close secara bersamaan. Nah, begitu. Juga bisa secara bersamaan atau sendiri-sendiri. Tapi biasanya untuk EA martingale itu close-nya secara bersamaan. Nah, untuk yang ini, OPB-nya ini, misalkan bisa ditambahi logiknya ya teman-teman. Nah, nah, itu logiknya EA melakukan OPB. Nah, itu misalkan logiknya jika candle shift 1 bullish ya teman-teman, maka akan melakukan OPB. Nah, coding candle bullish shift 1 itu seperti ini. Nah, close candle shift 1 lebih tinggi dari open, maksudnya harga open candle shift 1.
Nah, ini dikatakan candle bullish. Nah, nanti logiknya atau konsepnya EA8 OPB itu seperti ini. Jika di grafik korek waktu EA-nya menganalisa, nah itu ditemukan ya, shift candle 1 itu bullish atau shift candle 1 itu harga close-nya lebih tinggi dari harga open-nya. Nah, maka EA melakukan OPB ini. Nah, OPB ini. Nah, kemudian kalau grafiknya naik, nah misalkan sudah 100 pip ya, maka EA-nya akan mengclose transaksi B yang dalam batas tersebut. Tapi jika grafiknya turun, maka EA-nya akan melakukan OPB yang kedua. Nah, ini. Nah, OPB yang kedua nanti TP-nya juga 100 pip. Nah, kemudian TP OPB yang pertama ini pindah ke TP OPB yang kedua. Tapi ini masih perlu ditambahkan coding ini ya teman-teman kalau membuat EA martingale. Nah, seperti ini. Nah, ini apa itu fungsi yang ditambahkan yaitu cek loss B pertama. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini ya teman-teman. Jadi dalam fungsi cek loss B pertama nanti codingnya itu seperti ini konsepnya. Jika di grafik korek ditemukan OPB yang pertama, di mana OPB-nya itu min 10 dolar, maka lakukan transaksi OPB yang kedua ini. Nah, kemudian fungsi cek loss B pertama ini biar apa namanya dapat menerima instruksi untuk melakukan cek loss B pertama. Nah, ini harus dipanggil. Nah, dipastikan di sini ya. Nah, seperti ini. Nah, ini saya compile dulu. Nah, sudah tidak ada error. Walaupun ini dikompil tidak ada error ya teman-teman. EA ini belum bisa melakukan OPB yang kedua karena ini ya teman-teman di dalam bodinya fungsi cek loss B yang pertama ini itu belum dibuat sintaknya, variabelnya dan order send untuk OPB-nya itu kondisinya seperti apa. Nah, tapi karena dalam tutorial ini tadi adalah fokusnya adalah berbagi tutorial mengenai caranya membuat fungsi modifikasi TP. Nah, fungsi yang ini cek loss B yang pertama ini tidak saya tuliskan. Nah, karena saya lebih memfokuskan ini coding fungsi modifikasi TP. Tapi kalau Anda nanti tertarik mau melanjutkan EA ini menjadi EA martingale, misalkan EA martingale 5 tingkat, 10 tingkat atau 15 tingkat atau tanpa batas, nah ini harus dituliskan codingnya. Kalau Anda kesulitan menulis coding cek loss B1-nya ini, silakan Anda request. Nah, request kepada saya dengan menuliskan kolom apa itu di kolom komentar. Permintaan Anda tuliskan di kolom komentar, sertakan alamat email Anda. Nanti codingnya akan saya kirimkan ke alamat email Anda. Nah, intinya fokusnya ini ya teman-teman, membuat fungsi modifikasi TP. Nah, perhatikan ya teman-teman. Nah, silakan dilihat. Nah, saya scroll. Nah, ini. Demikian teman-teman, tutorial belajar menulis coding fungsi modifikasi TP. Klik like jika Anda suka video ini, tuliskan di kolom komentar jika Anda ada pertanyaan. Klik tulisan bagikan jika Anda ingin membagikan link video ini ke WA-nya teman-teman Anda yang membutuhkan tutorial MT4. Jangan lupa klik subscribe ya teman-teman untuk mendukung channel ini supaya semakin tambah berkembang. Terima kasih teman-teman, Anda sudah menonton video ini dari awal sampai selesai.